Oke, saat ini saya bersama dengan Oki Wira Sanjaya, andalan dari Timnas Indonesia dan juga 3x3 segini. Oki, gimana kabar Ki? Sehat, puji Tuhan sehat. Thank you. Apa kabar, Bung? Baik. Sehat juga, bertahan nih di masa pandemi ini. Lagi di mana sekarang? Lagi di Surabaya kita. Udah berapa lama itu di Surabaya? Ngungsi berapa lama udah? Udah kira-kira 2 bulanan ya. 2 bulan. Lama. Ya, kenapa kok ngungsi di Surabaya? Kenapa nggak bertahan kayak di Jakarta aja atau gimana? 2 bulan lalu rencananya cuman kayak berkunjung dong, visit gitu. Cuman karena ada pengumuman PSBB di Jakarta, jadi mau pulang juga kayak percuma juga, mau ngapain juga di Jakarta, jadi stay di sini aja gitu. Oke, sekarang jadi gimana statusnya Oki untuk main basket ini? Statusnya sekarang pengangguran di basket. Tidak terikat sama tim manapun? Nggak ada terikat sama tim apapun. Paling kemarinnya terakhir Timnas 3x3, dia mau bertanding di Jepang, cuman berhubung karena corona jadi cancel jadi. Ini sekarang Oki, dari pribadi Oki sendiri rencana ke depannya kalau seandainya ini pandemi ini udah berakhir ya, akan lebih fokus kemana? Ke 3x3 atau ke 5-on-5 yang konvensional? Masih belum tahu sih, cuman kalau 3x3 jujur ada hasrat ke sana sih, kayak ingin lebih berprestasi lagi di sana, jadi mungkin mengarah ke sana sih 3x3, karena kan ada Liga 3x3 juga kan tahun ini. Iya, rencana. Ya ada kan ya, rencananya akan ada Liga 3x3, jadi mungkin mengarah ke sana sih. Memang kemarin kan kebetulan saya ada kesempatan waktu itu kan interview Anthony, Rama, dan juga Rivaldo. Kemudian di kesempatan lain saya juga sempat ngobrol juga dengan David Seegers, pemain 3x3 juga gitu. Tapi kecenderungan Oki untuk main 3x3 ini kenapa? Pertama itu hal baru buat gue ya, dan itu seru banget cabang olahraganya. Jadi kayak pengen menambah pengalaman baru aja sih di 3x3. Berhubung juga kemarin kita berprestasi di SEA Games, jadi kayak mau nerusin tren positifnya aja. Kalau dari perspektif dari Oki sendiri, kans Indonesia untuk 3x3 ya, di Asia Tenggara ini bagaimana? Udah sampai di level mana? Dari awal 3x3 masuk Indonesia, hasilnya tidak ada yang mengecewakan sih. Kayak pertama, Vinton, Rizky, Wijin, sama Rama udah membuktikan mereka bisa juara 3x3 dengan berhadapan dengan tim-tim dari Eropa, dari Asia lain. Jadi kayak 3x3 itu nggak ada yang tahu sih. Apapun bisa terjadi kalau kita punya mental dan fokus yang kuat. Jadi chance untuk Indonesia sih sangat besar sih di 3x3 ini. Karena prestasi juga di mana-mana kan. Seperti usia 18, kemarin kita di SEA Games, sudah membuktikan kalau 3x3 itu masih bisa patut dibicarakan lah. Oki kan selama ini dikenal sebagai sharpshooter ya, penembak jitu itu waktu main 5-on-5 gitu. Untuk skill ini seberapa penting komponen untuk sharpshooter ini untuk main 3x3? 2 poin di 3x3 itu sangat krusial sekali ya. Kalau 2 poin kita on, kita bisa mudah menang di 3x3. Jadi itu dengan sharpshooter seperti yang aku miliki ya, itu sangat berguna banget ya di 3x3 itu. Dan bisa menjadi senjata yang mematikan. Mungkin para penonton juga mesti jelas dulu ya, bagi yang tidak mengenal 3x3, yang dimaksud 2 point di 3x3 adalah 3 point di konvensional ya? Iya, benar. Dan itu, di 3x3 kan ada batas poinnya. Kalau sampai 21, kita otomatis menang. Jadi cepet-cepetan poin.
Dan itu 3-point line-nya sama persis seperti yang di FIBA 5-on-5 kan? Sama, persis. Cuman bolanya aja membedakan, lebih kecil dikit. Bola 3x3 lebih kecil dikit daripada bola yang ya, cuman 5-on-5. beratnya sama kayak 5-on-5 yang bola cowok. Pada waktu pengalaman Oki kemarin di SEA Games di Filipina, pada waktu main 3x3 kemarin, kira-kira keunggulan Indonesia pada waktu itu dari segi apa? Dari kalau menurut Oki sendiri, dari segi strategi, dari segi fisik, atau dari segi apa pada waktu itu sehingga Indonesia bisa mencapai babak final dan bertemu dengan Filipina di final? Jujur kan 3x3 itu olahraga baru ya di SEA Games ya, Bung. Yeah. Kita lebih diuntungkan dengan pengalaman sih. Kita punya Rivaldo, pengalaman di 3x3 sangat luar biasa. Dan di Indonesia sendiri juga kita kan sudah mengikuti liga-liga 3x3 kan seperti Gojek kemarin yang IBL ngadain. Jadi kita punya pengalaman di 3x3. Itu sudah cukup modal sih buat kita menjadi berprestasi di SEA Games kemarin. Kalau Oki main 3x3, pendekatannya apa yang berbeda dengan bermain 5-on-5? Ya, kalau 3x3 kan cuma 1 quarter, 10 menit. Dalam kita bertanding cuma 10 menit. Kalau di 5-on-5 kan ada 4 quarter kan. Kalau beda 3x3 itu ya kalau kita lengah sedikit, fokus kita hilang, ya kita pasti buyar gitu. Karena kan waktu kita cuma 10 menit gitu, dan kita kalah. Nah, sehabis kalah kita udah nggak bisa membalas keadaan lagi, karena sudah tersisih. Jadi yang membedakan di 3x3 sama 5-on-5 sih, ya kita harus benar-benar fokus sih di 3x3 ini, karena kita harus mengambil keputusan yang sangat krusial gitu. Kalau dari segi latihan individu, ada yang beda nggak untuk preparation-nya Oki antara main 5-on-5 dengan 3x3? Kalau 3x3 itu lebih ke fisik sama endurance, sama power. Karena kan itu kita main terus-terusan kan, nggak ada stop-stopnya, time out juga cuma berapa puluh detik gitu. Ya kita lebih ngutamain fisik sama endurance sih, power dan endurance maksudnya. Dengan waktu shot clock hanya 12 detik kan sangat singkat sekali ya semenjak ball possession dimilikin gitu. Itu latihannya bagaimana? Ya, jadi sehingga komunikasi antara 3 pemain yang waktu itu bermain, bahkan ketika ada pemain keempat menggantikan pemain itu langsung masuk, komunikasinya seperti apa ya sehingga istilahnya itu pola permainan satu tim itu bisa berkembang dengan cepat, nggak buang-buang waktu begitu. Di 3x3 sendiri itu komunikasi kunci salah satunya sih. Salah satu kuncinya itu komunikasi. Kalau kita nggak ada komunikasi di 3x3, kita nggak ada kekompakan gitu, chemistry nggak ada. Karena kan di 3x3 itu nggak ada pelatih kan, nggak ada yang membimbing kita. Yang harus membimbing kita ya dari kita sendiri gitu. Nah di situ kita membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Kalau nggak ada komunikasi, kita pasti ada misunderstanding, ada main salah-salahan, marah-marahan sama teammate gitu. Itu udah pasti di 3x3 itu sangat kacau sekali sih. Kalau dari Oki sendiri, tim NAS 3x3 Indonesia ini masih cukup untuk bermain hanya dengan pemain lokal aja, maksudnya dengan orang Indonesia, tidak butuh naturalisasi? Ya, sejauh ini dengan berkembangnya 3x3 di Indonesia sih, aku rasa sih belum butuh banget sih, karena kan ya kita tahu kan 3x3 kan bukan all about power, speed gitu, tentang pemain kayak kayak pemain impor gitu, enggak. 3x3 kan about chemistry gitu. Kalau kita pakai pemain asing tapi chemistry yang ada ya useless juga sih menurut aku. Kalau dari pengalaman Oki sendiri selama ini dengan perkembangan tim Indonesia ini di 3x3, sering merujuk pada permainan tim mana atau tim mana yang bisa menjadi diambil pelajaran untuk perkembangan tim 3x3 Indonesia ini? Tim negara mana maksud saya? Ya, kalau pelajarannya pasti kita yang ngambil dari yang terbaik ya. Ya kita ngambil dari Eropa aja sih. Cara bermain mereka seperti apa, cara berkompetisi mereka seperti apa, fokus mereka di pertandingan seperti apa, komunikasi mereka, ya kita mengambil contoh dari Eropa. Ya Serbia contohnya salah satunya. Apa yang menjadi kekuatan utama? Tadi Oki tidak mengatakan bahwa orang Eropa itu juga mengandalkan fisik ya. Tapi kenapa tim dari Serbia itu sedemikian unggulnya sehingga mereka bisa menjadi juara dunia? Mungkin nama-nama seperti Dusan Bulut gitu ya? Iya, contohnya itu.
Ya 3x3 itu kayak main catur ya. Kita mesti benar-benar tahu celah-celah yang kita bisa ambil itu. Kesempatan tuh di 3x3 cuma sepersekian detik gitu. Jadi di sepersekian detik itu tuh kita mesti benar-benar ambil keputusan yang benar-benar krusial bagi kita gitu. Jadi bukan bukan ngomongin fisik sama ngomongin body aja sih kita. Kita ngomongin tentang cara berpikir bermain 3x3 seperti apa gitu. Karena kita tahu kan tim USA aja yang punya fisik yang bagus, training camp yang bagus gitu, pelatihan yang bagus tuh tetap nggak bisa belum mengalahkan tim-tim dari Eropa gitu kan. Sudah terbukti belakang-belakangan ini. Dan itu bagaimana untuk mempersiapkan satu tim ya untuk menghadapi kayak turnamen internasional itu? Apakah dipelajarin kayak umpamanya kayak ada apa istilahnya itu kayak scouting ya? Umpamanya ada video dari permainan tim tertentu, kemudian coach kayak membahas ini yang harus kita lakukan kayak gitu sebelumnya atau itu hanya reaksi aja di lapangan nanti bagaimana? Kalau misalkan strategi sih banyak yang kita ambil dari tim Eropa sih. Kita banyak nyontek, cuma kan kita nggak bisa 100% meniru gaya permainan mereka. Jadi yang sering kita lakuin tuh tim Indonesia tuh kita sering tanding itu, mungkin itu sesama kita sparring sama tim luar, kita ke luar negeri gitu. Jadi kita tuh banyak pengalaman dari pertanding itu, karena kan kalau misalkan kita cuma latihan-latihan aja, kita nggak dapat chemistry dalam game gitu. Jadi beda dengan kalau kita bertanding, kita tahu kesalahan kita tahu gimana cara memperbaikinya, di situ kita belajar gitu untuk memperbaikinya dan menguatkan chemistry di tim itu. Kalau di Asia sendiri, kalau Asia Tenggara kan kita tahu nih, kita pakai rujukan SEA Games kemarin. Kita masih top tim lah ya, bersama dengan Filipina. Kalau di Asia sendiri, siapa yang menjadi tim unggulan ya di Asia untuk 3x3 ini? Di Asia ya pasti China, Filipina salah satunya. Mongol itu mungkin yang salah satu tim yang bisa bersaing sama tim Eropa sih. Mongol ya. Jadi kita juga mengambil contoh sih dari Mongolia gitu. Ini hal yang menarik juga karena kita sebelumnya tidak pernah mendengar nama Mongol itu dalam kompetisi konvensional ya 5-on-5 ya. Kita kenal kayak tim-tim pemain Lebanon, Syria atau Jordan atau negara Arab atau mungkin kalau dari Asia Timur, Jepang, Cina dan Korea Selatan. Tapi kenapa tiba-tiba Mongol ini bisa menjadi tim kuat di Asia untuk 3x3 ini? Ya mungkin karena komitmen mereka sama 3x3 sih yang membuat mereka seperti itu. Mungkin mereka merasa di 3x3 ini mereka punya chance untuk bisa bersaing di kancah dunia, makanya dia berkomitmen sampai mereka tuh ada 4 pemain, satu tim itu ada 4 pemain yang selalu diikutsertakan kompetisi di World Tour dan pemainnya tuh itu aja. Dan seiring waktu mereka semakin kompak dan chemistry mereka semakin bagus gitu. Nah, yang kita butuhin sih itu sih sebetulnya. Kita banyak mengikuti kompetisi ke luar negeri dengan pemain-pemain yang misalkan ya 8-10 orang itu yang kita bisa bangun. Ya mungkin suatu saat kita bisa bisa seperti Mongol gitu, bisa berbicara di dunia luar, di dunia bola basket 3x3 gitu. Ada unsur dari fisik mereka juga nggak? Oke. Ya kalau fisik sih nggak jauh beda dari kalau Asia nggak jauh beda ya kita sama mereka gitu. Yang jadi perbedaan ya mereka berkomitmen tinggi banget. Mereka untuk membangun bola basket 3x3. Jadi kalau menurut Oki sendiri, selama jam terbang kita, jam pertandingan kita semakin banyak, semakin semakin meningkat lah ya skill bagi timnas 3x3 ini ya. Benar. Oke. Karena kan 3x3 kan cuma kompetisi cuma 2 hari. 1 hari 3-4 game doang. Kalau hari kedua kita udah seperempat final. Kalau misalkan kita kalah, kita udah gugur lagi. Jadi itu 3x3 kita ngebutuhin benar-benar mental dan komunikasi chemistry yang bagus sih menurut aku. Bukan soal fisik aja. Kalau dari pengetahuan Oki sendiri, apalagi nanti ya kalau ada turnamen yang 3x3 XC ya kalau nggak salah namanya itu mulai masuk Indonesia. Kira-kira bisa nggak seorang pemain basket itu menjadikan main 3x3 ini sebagai karirnya, dalam artian bisa memperoleh pendapatan yang lumayan reguler gitu? Kalau menurut aku sih, ini aku optimis banget 3x3 XC ini bisa menjadi salah satu menopang hidup lah. Karena kenapa? 3x3, Bung Rifat tahu sendiri cuma 2 hari, weekend, Sabtu dan Minggu. Yeah.
Ya selebihnya itu kan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti kita bisa kerja gitu atau enggak bisnis usaha. Ya kalau menurut aku ya diselingin sama itu oke lah untuk masa depan kita. Ya kan? Kita bisa membagi waktu bisa membagi waktu hobi, kerjaan kita juga untuk masa depan. Jadi ya menurut aku sih oke sih 3x3 ini untuk ke depannya. Menjanjikan lah ya, apalagi kita lihat juga bahwa animo masyarakat terhadap 3x3 ini juga semakin berkembang nih, oleh karena game lebih singkat dan juga lebih simple juga, lebih kompetitif jadinya, dan kemudian bisa diadakan di mall-mall, jadi masalah venue tidak jadi masalah di sana juga kan. Iya benar-benar. Tapi ngomong-ngomong si Oki sendiri sekarang udah ada usaha apa nih? Ya jujur sih, aku ke Surabaya juga pengen buka usaha ya di sini ya. Tapi berhubung situasi seperti ini, jadi tertunda gitu. Tapi bagusnya tertunda, kita lebih prepare, matangin untuk apa yang kita mau buka sih. Usaha di bidang apa? Ya tentang ya sports juga sih, nggak jauh beda gitu. Oke. Thank you so much nih bincang-bincang singkatnya, kita udah dapat masukan yang banyak dari Oki mengenai 3x3 kompetisi dan juga bagaimana ke depannya. Thank you Oki, good luck mengenai 3x3-nya dan juga usahanya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal, kita bisa nonton lagi kompetisi basket. Siap. Thank you Bung atas wawancaranya. Thank you, good luck. Stay safe. Yo.